Pernah nggak sih kepikiran data di sistem informasi itu asalnya dari mana? Dari ketikan doang atau cuma dari klikan mouse? Ternyata jawabannya datang dari fisika. Jadi sekarang mari kita lihat keterkaitan sistem informasi dan fisika. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ruben Parsian Sitinjak dengan akhiran NIM 0082. Hari ini saya akan bersama teman-teman saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu mengenai keterkaitan sebuah sistem informasi pada ilmu fisika. Kalau disederhanakan, sistem informasi itu adalah sebuah sistem yang mengumpulkan data, mengolah data, menyimpan data, serta menampilkan sebuah informasi. Contohnya, banyak sekali sebuah sistem nilai mahasiswa, aplikasi, sampai sistem monitoring di sebuah gedung. Itu menggunakan yang namanya sistem informasi. Tapi ada satu pertanyaan penting yang mungkin sering ditanyakan orang. Data itu asalnya dari mana? Apakah data itu sudah tercipta sebelum dibuat? Ya, jawabannya bukan cuma dari sebuah keyboard atau klik mouse. Banyak data itu berasal dari sebuah fenomena alam. Nah, disinilah kita mulai fokus bagaimana ilmu fisika mulai berperan dalam sebuah sistem informasi. Dan sekarang kita masuk ke dalam bagian yang paling dekat dengan sistem informasi, yaitu listrik. Let's go! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jordan Krisno Tampi dengan akhiran NIM 076. Nah, melanjutkan dari teman saya yang sebelumnya, saat ini kita akan membahas bagian fisikanya. Tapi santai aja, kita nggak bakalan ngebahas tentang rumus-rumus yang ngeribetin. Nah, dalam fisika ada hukum yang sangat penting namanya hukum Ohm. Hukum Ohm menjelaskan hubungan antara tegangan, arus listrik, dan hambatan. Sederhananya, kalau listrik mengalir, kita bisa mengukurnya. Arus listrik bisa diukur, tegangannya bisa diukur, dan hasil pengukuran itu berupa angka. Nah, angka-angka inilah yang bisa menjadi data. Artinya, sebelum jadi data di komputer, data itu awalnya adalah sinyal listrik. Lalu, data ini mau diapakan? Nah, untuk itu kita lanjut ke teman saya yang selanjutnya. Oke, baik. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana fisika dan sistem informasi benar-benar bekerja sama di dunia nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung saja. Jadi, misalkan kita sedang berada di dalam sebuah ruangan dan kita ingin mengetahui seberapa besar listrik yang sedang digunakan dalam ruangan tersebut. Tentunya untuk mengukur besar listrik tersebut, kita harus menggunakan alat pengukur arus dan tegangan listrik. Jadi, ketika alat ukur tersebut bekerja, kita sedang menerapkan hukum fisika, khususnya hukum Ohm. Hukum ini membantu kita mengubah aliran listrik yang tak kasat mata, yang tidak terlihat, menjadi angka-angka yang bisa kita baca dan bisa kita lihat dengan kasat mata. Nah, untuk angka-angka hasil pengukuran tadi seperti arus dan tegangan listrik tersebut bisa kita sebut dengan data mentah yang belum memiliki makna apa-apa jika hanya dibiarkan begitu saja. Karena itu, hasil-hasil atau angka-angka tersebut kita masukkan ke dalam komputer, dan disinilah sistem informasi menjalankan perannya. Sistem informasi akan menyimpan data tersebut agar tidak hilang dan akan mengolah data dengan cara menghitung, membandingkan, dan mengelompokkan data agar bisa berubah menjadi sebuah informasi yang kemudian ditampilkan menjadi sebuah tabel, grafik, atau laporan yang mudah kita baca dan mudah kita mengerti.
Saat kita melihat grafik atau laporan tersebut, kita tidak lagi melihat sekedar angka seperti tadi, tetapi kita sudah mengetahui apakah penggunaan listrik ini sedang tinggi, normal, atau justru berlebihan. Jadi, dari informasi inilah kita bisa mengambil sebuah keputusan, contohnya bisa berupa menghemat listrik, memperbaiki instalasi, atau memastikan sistem tetap aman sesuai dengan apa hasil dari informasi yang sudah ada tadi. Jadi pada saat ini kita bisa menyimpulkan bahwa fisika adalah sumber data, sistem informasi adalah yang mengolah data, dan manusia sebagai pengambil keputusan dari informasi yang tadi. Jadi, tanpa fisika kita tidak akan memiliki data, tanpa sistem informasi, data tidak akan memiliki makna atau arti, dan ketika keduanya digabungkan, kita bisa menciptakan sistem yang bermanfaat dan berdampak nyata bagi lingkungan kita. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kami ucapkan. Kami ucapkan terima kasih.